wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kekuatan iman dan Islam mengantarkan kita untuk bisa berjamaah dan bisa istiqomah dan terus ikhtiar beristiqomah di dalam ketaatan dan keikhlasan. Semoga dari apa yang kita kerjakan, tahapan kehidupan yang kita jalani, menjadi bagian di dalam pundi-pundi amal kita dan bagian di antara kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk memberikan sebuah tausiah sekaligus berbagi ilmu dan tentu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dalam materi kali ini sebenarnya yang relevan itu adalah Isra dan Mi'raj sebenarnya. Karena tanggal 16 besok itu sudah tanggal 27 Rajab. Tapi ini tertunda terus. Kemarin kita menjelaskan tentang berkaitan bencana alam dalam pandangan Al-Quran. Dan sekarang tadi saya berpikir akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tetapi mungkin sudah ada juga ustadz yang lain yang menjelaskan tentang ini. Karena Isra dan Mi'raj itu sebuah tema yang sangat umum. Dan banyak di antara ustadz yang sudah banyak membahas, dan di antara bapak ibu pun mungkin sudah punya referensi yang cukup berkaitan tentang pendekatan-pendekatan Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka dengan kesimpulan itu saya mengambil tema ini karena ini sangat langkah juga dibicarakan. Dan tema ini kita ambil tujuan pertamanya Bapak dan Ibu, nasab itu dia berimplikasi berkaitan tentang warisan. Nasab berimplikasi berkaitan tentang hak wali dalam pernikahan. Nasab berkaitan tentang tanggung jawab terhadap keturunan. Maka ketika kita berbicara tentang nasab, berarti kita berbicara dengan sesuatu hal yang memiliki garis dengan kita, yang memiliki garis keturunan dengan kita seperti yang diungkapkan oleh Allah, dan sekaligus di dalamnya ada hak dan tanggung jawab. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar kita dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-54. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, di ayat ini pertama ingin kita garis bawahi dulu, nasab yang diartikan dalam kategori nasab itu adalah garis keturunan dari ayah yang dilakukan, yang terjadi di dalam alur pernikahan yang sah. Nah, itu yang harus kita garis bawahi dulu. Berarti yang dipahami nasab itu adalah garis keturunan dari ayah. Biasanya agama menyebutnya adalah garis dalam kategori pertalian darah. Jadi kalau dia pertalian darah, berarti adalah suatu keturunan yang didapatkan oleh si orang ayah melalui pernikahan yang sah, yang berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan menurut Peraturan KHI Kompilasi Hukum Islam. Ini dia kalau kita di Indonesia. Maka dalam kategori ini, bagaimana jika seandainya seorang ayah mendapatkan keturunan tidak melalui pernikahan? Kan ada orang beranak tanpa menikah, Pak. Banyak. Makanya berbicara kita tentang nasab, berarti kita melakukan pembicaraan bagaimana kita menghindari suatu keturunan
yang didapatkan tanpa melalui pernikahan yang sah di dalam agama itu disebut dalam bentuk perzinaan. Dalam ketentuan agama, zina ini sudah masuk kategori hudud, Bapak Ibu. Hudud. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'atal jaldah. Surah An-Nur itu. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, maknanya adalah mereka itu belum melakukan pernikahan, maka cambuklah dia sebanyak 100 kali cambuk. Tapi kalau dia sudah melakukan pernikahan, maka hukumannya dalam hadis itu adalah hukuman rajam. Kenapa begitu beratnya hukuman tentang perzinaan? Karena dia berimbas terhadap nasabiah. Dia berimbas kepada keturunan. Maka Allah mengatakan jauh. Allah mengatakan jauh sebelum itu, menyebutkan dalam kategori wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Jangan kamu mendekati zina. Berarti mendekati itu dalam kategori hukum Islam adalah ketentuan yang sudah berdosa. Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sesuatu hal seburuk-buruknya cara dan seburuk-buruknya jalan. Maka sebenarnya Allah ingin melindungi, salah satu diantaranya adalah agar terpeliharanya nasab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terus bagaimana dengan anak yang lahir tidak melalui pernikahan? Di dalam buku Said Sabiq yang ditulis dalam judulnya adalah Fikih Sunnah, maka bagi anak yang lahir, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang lahir bukan karena di dalam pernikahan, artinya di luar jalur pernikahan, maka anak itu bernasab kepada ibunya. Dan ada juga yang mengatakan anak tersebut tidak memiliki nasab. Tetapi ulama lebih kuat mengatakan anak itu bernasab kepada ibunya. Ketika dia bernasab kepada ibunya, kalau anak itu lahir sebagai perempuan, maka anak ini tidak lagi punya nasab dalam artian adalah wali mujbir. Jadi wali mujbir itu adalah orang yang paling dekat dengan anak, yang bisa memaksa untuk melakukan perkawinan. Itu adalah ayah kandung dan kakek dari ayah. Contohnya anak ambo, yang paling kakek jo ambo tentu anak ambo, Bu. Sesudah itu kakeknya dari pihak ambo, orang tua laki-laki dari saya, itu yang paling dekat. Itu disebut sebagai wali mujbir. Ketika dia lahir karena tidak melalui pernikahan, maka anak ini secara hukum terputus dan tidak memiliki wali. Maka nanti kalau dia menikah, yang menikahkannya adalah wali hakim. Nah, ini makanya Allah berkonsentrasi bagaimana supaya tidak terjadinya suatu perzinaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dasar hukumnya adalah dan dialah Allah. Karena kalimat huwa dalam Al-Quran itu adalah pengganti Allah. Biasanya kalau Allah, ya Pak ya, Allah itu kalau hilang alifnya dia menjadi lillahi. Kalau dihilangkan lagi alifnya tinggal lam dan ha. Jadi apa dia lagi, Bu? Lahu. Ya. Kalau tinggal hilang lagi ha lamnya, maka jadi ha. Maka itulah dia, huwallah. Huwa. Jadi kalau dilihat di situ, dia yang dipahami di situ adalah Allah. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air. Maknanya di situ sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alna nutfah. Kemudian air saripati itu kami jadikan air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, kemudian menjadi alaqah. Maka penjelasan air yang dipahami di sini adalah air dalam artian adalah sebuah pancaran yang keluar dari seorang suami yang sah melalui jalur pernikahan. Itu dia.
Maka dijadikan manusia itu punya keturunan dan musahara. Nah, apa itu musahara? Musahara itu adalah hubungan melalui perkawinan. Maka nanti di dalam musahara itu nanti Bapak Ibu akan ada penjelasan. Musahara itu adalah salah satu di antara jalur yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa dilakukan pernikahan melalui musahara. Contoh, yang musahara itu adalah mertua. Jadi tak boleh kalau wak nikah jual anaknya Pak, mertua tak boleh dinikahi dia Pak. Kok galak Pak, Bu? Ya, itu musahara itu. Nah, beko menyebut biasanya kalau biasanya yang mulia itu tukar lapia, ndak adiknya meninggal istri awak, ada adiknya, boleh nak pindah ke situ? Boleh ya, itu nak musahara itu. Nah, yang musahara itu yang pertama adalah mertua Pak, itu tak boleh itu. Yang kedua adalah ibu tiri, kalau sudah dinikahi oleh bapak kandung kita, itu tak boleh lagi. Kemudian adalah anak tiri kalau kita sudah menikah dengan ibu kandungnya. Nah, itu disebut dengan musaharah namanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, nasab itu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan untuk menjaga perwalian dan untuk menjaga warisan dan untuk menjaga tanggung jawab. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau di agama kita, nasab itu dari keturunan ayah Bapak Ibu. Jadi memang agak berbeda seketik dengan Minang. Minang itu bukan berarti tidak sejalan dengan agama. Yang di Minangkabau itu adalah garis keturunan kekerabatan, bukan persoalan nasab. Garis keturunan kekerabatan Bapak Ibu. Nah, yang di dalam Islam itu garis keturunan nasabiah. Contohnya di Minangkabau masih mengakui garis keturunan nasab. Makanya pernikahan itu tidak dilakukan oleh walinya si orang ibu atau saudara perempuan. Maka yang menjadi wali di situ adalah ayah kandung, kalau tidak kakek dari pihak ayah, kalau tidak saudara laki-laki kandung dari marapulai yang akan dinikahkan, anak daru. Itu maksudnya. Jadi kalau diartikan garis keturunan ayah di sini Bapak dan Ibu adalah garis keturunan yang berimbas terhadap perkawinan, berimbas terhadap harta warisan, berimbas terhadap tanggung jawab. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bertanya berkaitan dengan harta warisan di Minangkabau, dulu kita sudah menjelaskan kan Pak ya? Ya Bu ya, di Minangkabau imbas harta warisan yang dilakukan itu adalah garis keturunan kekerabatan yang dalam bentuk harta pusaka tinggi, tidak berbentuk harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka rendah, maka tetap menggunakan prinsip yang ada di dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini ibu-ibu jawab apa? Ada tanya enggak? Silakan Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Apa penjelasannya Bapak Ibu? Pemimpin maknanya di sini adalah pemimpin di rumah tangga. Bu-ibu babana menjadi bupati, menjadi wali kota ataupun mungkin menjadi menteri, ketika di rumah tangga yang jadi pemimpinnya adalah suami. Tidak bisa berpindah dia Pak. Karena ayat ini qat'i dalalah. Karena ayat ini sudah jelas memperuntukkan bahwa yang menjadi pemimpin di rumah tangga itu adalah kaum laki-laki. Karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian kepada laki-laki atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka kaum laki-laki memberi nafkah dari harta yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah garis keturunan dari laki-laki. Dia tidak protes Ibu kan? Dia tidak protes Ibu ya? Nah. Jangan ya Bu. Kalau tidak cocok itu ditanya dah Bu. Nah.
Ini menurut Ibnu Arabi. Jadi kalau anak yang lahir di luar pernikahan, maka dia menurut Ibnu Arabi dia tidak memiliki nasab, tidak memiliki nasab yang pasti. Walaupun ayah dan ibunya adalah ayah biologisnya. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam itu menurut nasab ibunya. Ya Bapak Ibu ya. Terus sekarang ada pertanyaan. Kalau seandainya kehamilan itu sebelum akad nikah dan itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali mereka berdua yang mengetahuinya. Ya Bu ya? Ya. Kehamilan itu terjadi di luar akad nikah. Yang lain tidak tahu. Kecuali yang tahu itu adalah mereka berdua, karena itu adalah pelakunya adalah laki-laki dan perempuan yang bersangkutan. Lalu mereka dinikahkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam ketentuan pernikahan, pernikahannya sah Pak. Karena dalam rukun pernikahan itu melengkapi seluruh rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi. Pertanyaannya adalah, apakah anak ini masih masuk kelompok kategori anak yang di luar pernikahan? Iya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Jika seandainya anak ini besar nanti, yang tahu nanti untuk menikahkan itu adalah bapak kandungnya, bapak biologisnya, walaupun itu tidak bernasab kepada bapaknya. Kalau seandainya bapaknya menikahkan anak tersebut, apakah pernikahannya sah? Sah apa tidak Bapak Ibu? Mayoritas ulama salaf mengatakan tidak sah. Tidak sah pernikahannya. Maka di saat itu sebaiknya seorang ayah berterus teranglah kepada anak perempuannya. Maka satu-satunya yang berhak menjadi wali di situ adalah wali hakim, karena anak tersebut sudah terputus nasabnya. Kok ada adiknya sesudah itu, bisa tidak adiknya menjadi wali Pak? Tidak bisa. Ayah kandungnya saja yang paling laki jinnya tidak bisa, apalagi adiknya. Jadi ini maknanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di sini kita akan perkuat tentang pernikahan. Nikah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, an-nikahi sunnati kata Rasul. Oh ya. Ya, nyancak lah, tanya lupa. Jangan lupa nya beko. Iya, Pak. Izin mau minum. Baduanya tahu, Pak. Allah dia yang tahu. Orang lainnya yang paknya yang meninggal, tapi dia tidak boleh tahu karena mungkin kakeknya yang jadi walinya atau adiknya. Itu tahu pun. Kecuali kan kau yakin. Iya. Tapi ya dia nasabnya kok dia tahu karena sanaknya kan apa anaknya, kakeknya yang jadi yang mau. Istrinya masih ada, Pak? Masih. Tapi tidak jadi tahunya orang. Istrinya tahu enggak, Pak? Tahu. Maksudnya istrinya tahu. Nah, kalau anggap misalnya ada kalau duanya rasa meninggal. Kalau meninggal keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ayah dan ibunya yang pelaku zina ini meninggal dunia, kan begitu ya Bu ya? Otomatis yang menjadi wali di situ adalah adiknya atau mungkin kakeknya atau mungkin pak eteknya atau mungkin pak adangnya. Yang orang-orang ini tidak mengetahui kasus yang sebenarnya. Apakah pernikahannya sah atau tidak? Sah atau tidak, Pak? Sah. Dalam artian nikah sah karena faktor tertentu dalam ketentuan hukum Islam, karena yang menikahkan dan yang dinikahkan sama-sama tidak tahu. Yang dinikahkan tentu adalah anak perempuan. Yang menikahkan adalah wali. Dulu kan kita sampaikan. Tapi ayah ibunya berdosa, Pak. Ya. Ayah ibunya berdosa. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya yang meninggal itu suami,
sedangkan istrinya yang pelaku zina dengan suaminya yang telah meninggal masih hidup, dan dia tidak tahu tentang ketentuan ini. Kan bisa saja macam itu, Pak. Kan tak tahunya, tak tahu sama sekali gitu. Memang tak pernah membaca, mendengar pengajian tak luar do. Kok dengar pengajian tak luar do membahas tentang itu. Itu contohnya, tak tahu sama sekali. Maka sama ketentuannya dengan yang tadi. Ketidaktahuan. Karena hukum itu tidak bisa diambil secara ketentuan yuridisnya apabila orang itu tidak tahu, kemudian orang gila, kemudian anak-anak, kemudian orang yang tidur. Itu tidak bisa dihukum, Pak, dalam hukum Islam. Orang yang tidak tahu tidak bisa. Orang yang tidak tahu sama sekali, yang belum ada aturan dan pengetahuan tentang itu, maka dia tidak kena. Makanya Bapak Ibu, orang gila itu, dulu kan pernah kita bahas. Orang gila itu kalau dari kecil sampai besar dia gila dan tidak pernah sholat, tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah, dia masuk surga, Bu. Itu Pak gila, Pak. Pak. Nah, masuk surga dia. Baru Rasul dengan gila. Tapi berbeda nanti surganya jawab, Pak. Kalaunya mungkin kelas emperan mungkin, Bu. Kalau berbeda. Makanya surga itu punya tingkat-tingkatan. Bagi orang yang berjuang, bagi orang yang melawan hawa nafsunya, bagi orang yang melawan gangguan-gangguan setan, berbeda dengan orang gila yang mereka tidak ada kewajiban berkaitan dengan syariat. So, tidak tahu tadi, Pak. Iya, Bu. Nah, di sini. Kok Inara Rusli, Bu? Ya. Bapak. Secara agama, nikah itu kalau memenuhi syarat dan rukun, maka itu sah. Yang nikah siri itu adalah nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Abu? Iya, pakai wali. Ibu lah nikah nak, rukun nikah apa? Rukun nikah masih ingat, Ibu? Apa rukun nikah Bapak Ibu? Pak. Yang pertama ada calon suami, ada calon istri. Nah, ada calon suami calon istri tidak bisa, Bu. Ya, yang kedua ada wali. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ada mahar. Yang kelima ijab dan kabul. Yang keenam ijab dan kabul. Kalau dalam pernikahan siri itu terpenuhi unsur yang tadi, maka pernikahannya sah. Tetapi di negara dia tidak tercatat. Kalau seandainya nanti terjadi kekerasan di dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT, maka dia tidak bisa diakui oleh negara telah menikah karena tidak tercatat secara hukum. Kalau nanti seandainya suami melarikan harta pencarian selama pernikahan, maka dia tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena tidak ada negara mengakui bukti telah terjadinya pernikahan. Jadi sebenarnya nikah siri itu yang dirugikan ibu-ibu sebenarnya. Kalau nyambo ndak usah nikah siri. Ndak usah nikah siri, Bu. Ya. Ndak usah nikah siri. Nikah yang resmi dan tercatat di kantor urusan agama dan di dalamnya juga ada saksi, ada wali, ada mahar dan ada ijab kabul antara wali dengan calon suami dari pihak yang bersangkutan. Ya, Bu ya. Nikah siri sah. Tetapi tidak diberi payung hukum terhadap
pelaku yang seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, kok seandainya nyoba kau menikah lo balia, tidak bisa awak menarang gua. Kalau tidak ada negara mengakui itu terjadinya pernikahan. Makanya ibu-ibu apa-apa kalau ada anak awak, sebaiknya nikahkanlah dia secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ingat Bapak Ibu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, berselang sengketa, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul, artinya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ada Bu? Ayo Bu. Terkait tadi yang kalau nggak tahu Ustaznya, misalnya nggak tahu bahwa itu anaknya. Nah, misalnya beberapa setelah menikah itu baru tahu bahwa itu tidak sah pernikahan. Apakah diulang kembali pernikahannya tidak adil ya? Bapak dan Ibu, kalau seandainya dia sudah bercampur sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, berarti itu sudah mengalami sebuah tindakan dosa. Maka dosanya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Apakah perlu diulang pernikahan itu? Bapak Ibu, kalau sudah jelas pernikahannya tidak sah, maka pernikahannya harus kembali diulang. Namanya pernikahannya tidak sah. Ya Bu ya. Tapi ada juga pernikahan yang boleh dipasah. Dipasah itu artinya adalah dia harus dipaksa untuk bercerai, Pak. Contoh model kau, inyolah si A dengan si B menikah, tidak tahu menikah dia, menikahnya resmi, ya, ataupun menikahnya tidak resmi, pokoknya pernikahannya siri ataupun resmi, sah secara agama. Beriring waktu berjalan, rupanya dua anak ini, suami istri ini adalah mereka bertalih darah, Pak. Awak laki-laki apa-apa banyak bini, tapi tidak tercatat bini sinan do alwasera anak. Iya kan Pak? Bisa terjadi itu Pak. Ya. Nyoba anak babini di sinan, babini barana. Iya kan Bapak Ibu? Nanti kalau dia anak ini sudah besar, basobo inyo dak tahu inyo badun sana menikahnya, maka pernikahan itu harus dipasah, harus diceraikan. Nah, jadi kalau memang pernikahannya itu adalah pernikahan yang tidak sah, yang sudah diketahui pernikahan itu tidak sah, maka itu harus diulang lagi pernikahan. Tapi kalau pernikahan dalam keadaan hamil, nah, ulama mayoritas bersepakat tidak perlu diulang pernikahannya. Tapi ada juga sebuah kampung Bu lalahian naknya beko anyulang lo balik menikah balian. Ada juga yang model itu. Anakku ndak ada yang haram lho Pak. Anakku ndak lu salah sebenarnya. Dan salah ayah jo ibunya yang salah sebenarnya. Bapak Ibu, anak sama kulu mauludin alal fitrah kata Rasul. Anak yang dilahirkan itu suci walaupun dia lahir bukan dari kalangan muslim. Suci Pak. Lahir anak Benyamin Netanyahu, itu kan jalih itu Pak, kok hitamnya pakai itu jalih, meninggal pas mangiak langsung meninggal, masuk surga enggak Pak? Masuk surga Bu. Ya, anak adalah lahir dalam keadaan fitrah, kulu mauludin alal fitrah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah nanti yang menjadikan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Awak kan muslim karena orang dia awak muslim Pak. Jujur saja Pak, iya Pak. Ada yang mualaf dia awak di situ Pak? Enggak.
Coba kalau awak lahir yang orang tua awak non muslim, mungkin awak akan mengikuti mereka. Artinya apa? Anak itu suci, tergantung lingkunganlah yang menentukan anak itu menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Jadi anak zina, anak yang lahir di luar pernikahan, itu maksudnya. Kadang-kadang dia awak kan membuli, tidak boleh ada bu. Anak haram, anak itu tidak tahu menahu sama sekali. Mereka tidak memiliki hak untuk pembelaan apalagi. Maka dalam ketentuan hukum Islam, anak itu secara nasab memang tidak bernasab kepada ayah kandungnya ataupun itu ayah biologisnya. Kok meninggal ayahnya bekonya tidak dapat warisan apa? Kecuali wasiat boleh. Boleh hanya dia wasiat. Ada lagi bu? Kalau anak tabung boleh Pak? Bayi tabung. Oh iya, bayi tabung. Oh, banyak kok Pak ya. Ibu-ibu dari kesehatan, dari kedokteran, nanti kalau mau salah tolong di apa ya, ditunjukkan nih, karena ambo tidak tahu betul tentang proses bayi tabung. Tapi ambo hanya membacanya. Bayi tabung itu adalah pertemuan sperma dan ovum itu tidak terjadi di rahim. Itu setahu saya bu. Iya boleh itu bu? Tidak terjadi di rahim. Ya berarti di luar rahim. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, bayi tabung itu boleh dan itu tidak masuk kategori zina dan tidak masuk kategori haram apabila yang digabungkan adalah sperma dari suami yang sah dan ovum dari istri yang sah. Sebenarnya bayi tabung itu adalah sebuah fasilitas dalam kecanggihan ilmu kedokteran yang mungkin ada beberapa masyarakat yang punya keluhan yang tidak bisa melakukan suatu bentuk hamil dalam secara natural atau alami dan harus dibantu melalui penyerbukan atau pertemuan di luar rahim. Nah, sebenarnya kan itu baik. Baik dalam artian maslahah, baik untuk orang yang ingin memiliki keturunan. Mungkin mereka tidak bisa mendapatkan keturunan melalui yang secara normal. Itulah kira bapak ibu ya. Kalau salah ambo tolong ingat, ambo itu yang pahami tentang bayi tabung. Beko lah menyatunya di luar, beko baru dimasukkan ke dalam rahim. Pokali suntian atau itu tidak tentu dah bu. Wak tanya ke udah awak yang di bagian kedokteran ya di rumah sakit. Itu nak tentu dah betul. Baca caranya tu. Ya bu. Pernikahan yang kayak dipaksa diceraikan tadi Pak, kalau seandainya dia punya anak, Iya. apakah anaknya nanti tidak bernasab juga ke bapaknya terus lagi? Iya. Dalam ketentuan hukum Islam, pernikahan yang terjadi bersaudara yang di awalnya tidak diketahui lalu diceraikan, kemudian mereka sudah memiliki keturunan dan sudah memiliki hasil dari pernikahan baik dalam bentuk harta benda, anak tetap berayah kepada ayahnya. Ya, siapa ayahnya? Dan dia tetap beribu kepada ibunya. Nah, tetapi pernikahannya yang harus diceraikan, wajib untuk diceraikan. Nah, pamunya dua anaknya tetap menjadi anaknya. Ibunya tetap menjadi itu ala ibunya. Tetapi status pernikahannya harus dipisahkan. Harus diceraikan. Berarti ayahnya bisa menikahkan nanti. Bisa, Bu. Cuman pernikahannya saja yang harus dipisahkan. Kenapa? Kalau dilanjutkan setelah mereka tahu bersaudara, itu adalah haram dan tidak boleh menikah dengan saudara yang senasab. Ya Bu ya? Boleh ya? Nanti kalau untuk menikahkan. Kalaupun nanti kepada warisan berhak yang lain tetap sama dia. Kepada warisan, tanggung jawab, kepada apa lagi? Pernikahan tetap boleh. Cuman saja status pernikahan orang tuanya harus dipisahkan. Karena mereka bersaudara. Pokoknya apa-apa perlu ingian. Orang dulu yang banyak melihatnya Pak ya, yang banyak punya punya bini. Ya.
Poliandri nak boleh dah, Bu? Poligami boleh ya? Kalau banyak laki beko, secara agama yang dicemaskan itu adalah tentang nasabnya. Kalau poligami boleh ya, Bu? Secara agama boleh, ya Bu ya. Tapi ada ketentuannya. Dalam Al-Quran kan jelas itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Masna itu 2, Pak. Wasulasa, amuk apa-apa mencelia. Ya. Waruba'a. Ampe, Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, fawahida. Nikahilah 1 orang saja. Adil itu memang abstrak, susah untuk diukur. Ada lagi, Bu? Enggak. Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ibu, iya Pak. Ini kan kalau masalah nikah ini kan di KUA, KUA Pak. Untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, biasanya di KUA itu apa ini? Hal-hal untuk tidak terjadi perzinahan. Kan mungkin si bapaknya dia anak ini anak sebelum dia nikah hamil istrinya, tapi dia anakku itu kan. Iya, iya. Biasanya kan di apa di KUA itu kan ada triknya untuk apa itu. Iya. Apa-apa yang di KUA ada risiko. Enggak dah. Ambu tak lo di KUA Pak. Ada ibu yang dari kantor urusan agama. Nah, bisa ibu menjawab pertanyaan apa awak tadi? Itu akan lebih primer datanya, Bu, karena mengalami langsung. Ada enggak, Bu, pertanyaan apa awak tadi? Sebuah bentuk program tindakan preventif pencegahan yang dilakukan oleh kantor urusan agama supaya orang tuanya orang tua yang akan menjadi wali ini bisa mengakui, Pak, ya, bahwa itu memang tidak anak yang lahir di dalam pernikahan. Apakah tindakan atau mungkin tindakan apa yang pernah dilakukan oleh KUA? Dipanggil ke luar itu, supaya dia mengaku kepada aku, menjelaskan pernikahannya itu sah. Iya. Jadi ada berat kejadian dulu, dia tidak mengaku dia anak itu hasil zina. Iya. Jadi setelah dia menikah di masjid, jadi dia timbul apanya Kesadarannya. Iya. Jadi dia itu kapan dulunya. Jadi memang dia anak zina. Iya. Jadi dia nikah di masjid. Jadi pulang nikahnya di kantor KUA. Dengan wali hakim. Iya, dengan wali hakim. Dengan wali hakim. Ya, setahu saya Bapak dan Ibu, yang sepanjang pengetahuan saya, tindakan yang dilakukan oleh kantor urusan agama dalam bentuk tindakan preventif memang satu, menanyakan secara langsung kepada ayah yang bersangkutan apakah memang ini adalah anak kandung dari bapak yang akan menjadi wali. Kemudian yang kedua, yang terjadi baru di kantor KUA itu adalah screening untuk calon mempelai. Betul kan, Bu? Nah, adakah screening yang diberikan untuk calon mertua? Nah, ada, Bu. Sudah ada sekarang. Alah, Pak. Lala mau, Bu? Untuk mertua? Nah, ada beberapa kasus yang saya temukan, Bapak Ibu. Banyaknya terjadi perceraian itu tidak hanya disebabkan oleh faktor suami dan istri, tapi ada pihak ketiga, dan pihak ketiga itu ada yang dari mertua. Ada dari mertua. Bapak-bapak, sebenarnya dalam agama kita, setelah terjadi pernikahan, seorang suami lebih baik untuk hidup berumah tangga dengan istrinya, tidak di rumah mertuanya. Sebenarnya itu yang sebenarnya dalam agama. Tidak di rumah mertua. Kenapa demikian?
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti memisahkan seorang anak perempuan dengan ibu dan ayah kandungnya. Tidak. Tetapi adalah untuk menjaga agar rumah tangga ini menjadi kerukun, sehingga tidak ada pihak ketiga yang ikut campur di dalam urusan rumah tangga. Banyak kasus yang kita lihat pernikahan itu hancur disebabkan karena faktor pihak ketiga. Makanya Bu, usulan saya, kalau bisa salah satu di antara yang di screening itu adalah calon mertua dari laki-laki dan calon mertua dari perempuan. Ada loh Bu, baru beberapa bulan ke belakang, jemaah di Bukit Tinggi kok Bu, ambo selesai mengaji, lakat luar ambo ditamuinya ambo, disampainya ambo, anaknya selama menikah mirip dengan yang terjadi seperti Ibu Alqamah. Selama menikah, kata ibu ko, ndak adole anaknya membantu kehidupan orang tuanya, karena memang di saat itu orang tuanya masih butuh bantuan dari anaknya. Anaknya laki-laki. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam ketentuan berumah tangga, kita laki-laki tidak terputus kewajiban kepada ayah dan ibu walaupun kita sudah menikah, Pak. Sudah menikah. Tidak terputus, Pak. Ketaatan kita kepada orang tua kita, ibu, ya, itu merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah. Kan dulu kita sampaikan kepada ibu bapak. Ibu, pintu surga ibu di suami. Suami pintu surganya adalah di ibu dan ayahnya. Maka jangan ajari anak perempuan kita, jangan sampai seorang suami durhaka kepada ibunya karena larangan seorang istri untuk tidak boleh membantu mertuanya. Ini harus kita jelaskan sampai ke situ Bapak Ibu. Maka perlu ada namanya screening untuk calon mertua. Kebanyak le Pak orang azan. Awas sambuang lah besok dan Pak. Kata Nabi kan solat paling tepat yang paling afdol di awal waktu. Iko sampai nanti kau ayah kandung sampai ke bawah. Yang musaharo itu ambo ingin jelaskan. Coba nanti sampai ke bawah. Mungkin itulah dulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti wak basobo besok dalam puasa le Pak. Kalau puasa temawak tentu tentang puasa besok Pak. Kalau ada mau ngaji di situ. Kalau enggak nanti setelah Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Kalau benar yang ambo sampaikan datangnya dari Allah, mari kita beramal. Kalau salah itu kesalahan ambo pribadi, ambo minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.